bahwa semua unsur pimpinan harus bekerja sama, harus kolaborasi untuk membawa kebaikan, untuk membawa kesejahteraan, untuk membawa kemakmuran, untuk menghilangkan kemiskinan, untuk menghilangkan kelaparan, untuk menghilangkan korupsi di bangsa Indonesia. Kita ingin yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Keputusan Komisi Pemilihan Umum menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Haji Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2024-2029. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti pada nusa dan bangsa. Merdeka! Ya, halo, selamat pagi Sobat Kompas.com. Nih, gimana nih pagi-pagi kalian nih? Ada yang udah melek? Atau mungkin udah sarapan? Atau malah udah OTW ke kantor? Atau malah masih rebahan? Nah, Ya tapi gimana nih? dimanapun sahabat Kompas.com berada, yang pasti obrolan newsroom bakalan nemenin kalian selama beberapa waktu ke depan. Bersama saya Fabian Januari Squado. Dan saya di Tangga Rusiana, tetap stay tune di sini karena kita punya menu spesial nih bagi yang belum sarapan. Kalau yang udah sarapan bisa nambah lagi nih menu. Ah, bener sekali. Hari ini emang spesial nih Kakak Dita, karena ini Ada apa berkaitan sama video opening tadi, yaitu Oke. 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Gimana Dit? Kerasa nggak Dit? Enggak sih, Kalau mereka kerasa pasti. karena mereka kerja ya. Presiden dan menterinya pasti kerasa. Kalau kita Iya. mungkin nggak kerasa. Iya Tapi sih. masa sih kamu nggak kerasa? Enggak sih. Kamu ini tidak memberitakan setiap hari itu apa program-programnya Pak Prabowo? Oh, memberitakan. Cuma kan mungkin karena Nah. nyaman jadi nggak berasa. Nyaman. Nyaman ya. Rasanya apa yang lebih enak gitu apa ya? Iya, Nyaman ya pokoknya dinamikanya nanti kita bahas bersama lah pokoknya. Betul. Nah, Oke. kita nggak sendiri tentu. Betul sekali. Tepat hari ini juga Litbang Kompas itu merilis survei kepemimpinan nasional yang pertama di tahun 2025, Kakak Dita. Nah, survei ini yang akan mengukur sejauh mana persepsi masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, untuk membahasnya Gitu lebih sekarang. dalam, kita sudah ada General Manager Litbang Kompas, Mas Ignatius Kristanto Hadi Saputro. Selamat pagi. Mas. Selamat pagi sahabat Kompas. Nah. Mantap sekali. Gimana Mas rasanya 100 hari terasa nggak? Pertanyaan gantian. Oh iya. Kalau saya terasa karena Terasa. sudah melakukan survei. Oh. Survei. Mas ngomong tuh mic-nya dideketin Mas, dikit mic-nya. Nah, Nice. Oke. Kita mau langsung aja kah, Pak Produser? Oke. Gimana nih Mas, kalau kita melihat hasil survei yang sudah dilakukan Kompas seperti apa nih Mas? Setelah kita lakukan survei 3 bulan pemerintahan Pak Prabowo dan Gibran ya, itu hasilnya adalah sangat di luar dugaan. Di luar dugaan. Di luar dugaan karena 80,9% menyatakan masyarakat puas terhadap kinerja Pak Prabowo dan Pak Gibran. Oke, Itu. 80,9%. 9%. Iya. Angka ini melebihi dari persepsi masyarakat terhadap Bapak Jokowi sebelumnya. Ini rekor. 2015 berarti ya? 2015 waktu 100 hari itu kan sekitar 60-an%, 65%. Gitu ya Pak Jokowi dulu. Kemudian juga di pemerintahan kedua dengan Pak Ma'ruf Amin, Pak Jokowi juga sama, sekitar ya 60-an 5%. Tapi ini begitu Pak Prabowo langsung melonjak ke 80,9%. Nih nggak tahu ya, kita perlu mengucapkan selamat atau belum dulu, nanti kita elaborasi lebih lanjut. Dilanjut Mas Grace. Tapi kita juga penasaran nih Mas soal metodologi nih. Sampai akhirnya menemukan 80,9 ya Mas. Persen ini berapa sih sampel yang dipakai, terus margin of error?
Nah, Ya. itu mungkin bisa dijelaskan, Mas. Ya, ini survei kita ini sebenarnya periodik ya. Setiap 3 bulan sekali kita lakukan untuk mengukur memang kinerja pemerintah. Kita lakukan sejak zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi sudah 20-an tahun mungkin kita melakukan itu, dan biasanya kita lakukan di 38 provinsi sekarang. Gitu kan, 38 wawancara langsung tatap muka ke responden di 1.000 responden ya. Itu kita ambil secara acak sistematis ya, bertingkat begitu. Triplay. Terus kemudian dengan 1.000 responden itu margin of error-nya sekitar 3,1 plus minus persen ya, begitu. Oke. Nah, kalau tadi ternyata sudah 20 tahun berarti konsisten lah ya survei Litbang Kompas ini memotret kepemimpinan setiap rezim. Iya. Tapi yang perlu juga ditanyakan mungkin kepada Litbang Kompas ini supaya fair gitu Mas ya, supaya sahabat kompas.com juga bisa memandang survei ini secara objektif. Saya mau tanya soal pembiayaannya. Dari mana pembiayaan ini survei berasal gitu? Kita selalu kalau survei terkait dengan mengevaluasi pemerintah, pembiayaan dari Mandiri ya. Dari dari Kompas sendiri. Bukan bank ya sahabat kompas.com. Apalagi titipan enggak ya Mas ya? Enggak, ya. Karena biar fair ya, independen begitu untuk menilai pemerintah sesuai dengan kalau misalkan hasilnya rendah, kita akan sampaikan rendah. Tinggi juga tinggi. Pak Jokowi dulu juga naik turun. Naik turun kan, kita juga sampaikan juga bahwa kalau turun ya rendah sekali, begitu kebijakannya kontroversi juga turun gitu. Iya. Jadi ini mandiri betul. Iya. Oke, Mas Kris, kita langsung aja ke hasil tadi untuk mendetailkan ya tadi ya soal kepuasannya. Sebenarnya apa yang membuat responden kita atau masyarakat kita itu merasa puas terhadap pemerintahannya Pak Prabowo dan Mas Gibran? Dan sampai setinggi itu gitu, Mas? Iya, ada beberapa alasan ya yang kalau kita cek, kita tanyakan kenapa masyarakat puas ya. Satu adalah memang dipandang kinerjanya itu bagus, positif ya. Yang kedua adalah lagi-lagi mereka merasa mendapatkan bansos yang turun kemarin, waktu November kemarin kan turun itu. Mereka senang sekali masyarakat kan di situ. Lagi-lagi ke sana, bantuan-bantuan sosial, subsidi itu masih mengalir ke sana gitu. Lalu yang lainnya adalah beberapa kebijakan Pak Prabowo itu dalam 3 bulan ini memang populis, gitu kan? Dia kejar populis. Yang satu adalah terutama makan siang gratis. Itu terasa sekali bahwa kesan positif itu diterima oleh masyarakat di sana. Yang kedua adalah pembatalan yang PPN 12% kemarin. Ya itu. Jadi sebelumnya kan heboh kan, dibuat masyarakat tuh marah, protes gitu. Ujung-ujungnya adalah dibatalkan hanya untuk berlaku barang-barang premium aja. Nah, itu yang membuat teringat betul ke masyarakat ya. Nah, lalu yang lain adalah beberapa janji-janji terkait dengan tunjangan guru kan juga ada yang kenaikan. Lalu kemudian yang lain adalah juga yang populis penegakan hukum korupsi terutama. Beberapa kan kena itu, ditarik lagi. KPK mulai beroperasi lagi begitu ya, OTT dan macam-macam itu. Itu yang sejalan juga dengan orasi-orasi yang dilakukan oleh Pak Prabowo di sana. Nah, kebijakan populis inilah yang membuat masyarakat jadi positif. Begitu. Tinggi banget gitu ya. Itu modal pertamanya memang ada di perolehan di Pilpres kemarin, euforia ya, itu kan Pak Prabowo dapat 58%. Betul. Dibanding Pak Jokowi dulu yang 54 ya. Ini modal yang tinggi. Sehingga modal tinggi ini lalu dibarengi dengan kebijakan yang populis di 3 bulan terakhir, itu yang membuat sampai naiknya 80% itu. Gitu, 80 ya, itu. Iya. Tapi kalau kita melihat survei di Oktober ya. Itu memang melonjaknya cukup tinggi, Pak Cukup Mas ya? tinggi karena ada sekitar 75% ya di sana ya Pak Jokowi ya. Ini melonjak kan.
Di terakhir survei kita terhadap Pak Jokowi kan, walaupun itu paling tinggi ya dari Pak Jokowi, tapi ini ternyata lebih dilampaui oleh Pak Prabowo. Kira-kira apa sih Mas penyebabnya tingkat kepuasan publik? Mungkin kalau kita bandingkan 100 harinya Pak Prabowo dengan 100 harinya Pak Jokowi, ini kan lebih tinggi di Pak Prabowo nih. Kira-kira faktornya apa yang menyebabkan itu terjadi gitu Mas? Dulu Pak Jokowi itu kan tidak ada semacam keberlanjutan, isu keberlanjutan ya. Dengan pemerintah sebelumnya, sehingga beliau akan mengangkat dari dasar sekali itu, ya kan gitu kan, dia mengumpulkan untuk kepercayaan pada masyarakat itu kan tidak gampang gitu ya 3 bulan pertama pemerintahan. Nah sekarang begitu Pak Prabowo itu kan sebenarnya dapat dukungan dari pemerintahan sebelumnya yaitu Pak Jokowi. Inilah yang modal sebenarnya di sana. Sudah mengumpulkan banyak kepercayaan di sana. Tidak ada sebuah kontra dengan pemerintahan sebelumnya begitu. Isu keberlanjutan itulah yang membuat ininya dia persiapan naiknya itu cepat sekali gitu. Artinya Prabowo ini popularitasnya atau tingkat kesukaannya itu gabungan ya Mas ya. Antara dia sendiri dengan Pak Jokowi Pak gitu. Jokowi yang sebelumnya sudah tinggi begitu kan. Begitu. Waduh mantap. Oke. Nah selanjutnya nih soal citra nih. Nah mungkin bisa ditampilkan Pak Produser citranya ternyata juga cukup tinggi ya Mas ya. Bahkan citra dari Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran ini juga cukup tinggi. Bahkan mungkin dibandingkan eranya Pak Jokowi JK dan Pak Jokowi Ma'ruf Amin. Balik nih. Nah, bisa ditampilkan di layar. Nah ini kira-kira citra ini apakah juga sama dengan tingkat kepuasan publik ini Mas? Faktor yang mendorongnya sehingga cukup tinggi itu Mas? Mungkin bisa dipaparkan dulu Mas citra Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kalau citra Pak Prabowo itu memang tinggi dibandingkan dengan Pak Jokowi sebelumnya. Ini seperti biasa karena dia kebijakan dan ininya kan populis ya, itu menaikkan citra beliau begitu lebih tinggi dibandingkan dengan sebelum Pak Jokowi ya. Nah itu juga dibarengi dengan citra dari Mas Gibran ini, Mas Gibran Wakil Presiden itu juga lebih tinggi, tapi ini citranya juga tinggi, kan mencerminkan dari Pak Jokowi itu Mas Gibran. Nah inilah yang akhirnya kedua pemerintahan ini sebenarnya citra positifnya adalah tinggi banget begitu ya, dibandingkan dengan sebelumnya Pak Jokowi begitu. Iya. Kalau dilihat sahabat kompas.com bisa lihat di layar kaca citra baik presiden wakil presiden hasil survei Litbang Kompas itu Presiden Prabowo itu mendapatkan berapa itu? Nggak kelihatan angkanya itu ya? Iya. Berapa itu? 94,1 betul ya? Nah, iya totalnya. Sementara Wakil Presiden Gibran Rakabuming itu mendapatkan 79,9. Iya, sementara pada saat jika dibandingkan dengan Pak Presiden ke-7 ya. Ya, dengan Pak JK. Dengan Pak Jokowi itu dulu mendapatkan 89,9 dan wakilnya yaitu Pak Yusuf Kala 85,7%. Berarti memang nih citranya baik sekali ya Mas ya, Mas Kris ya. Iya. Betul. Nah ini apa ada kaitannya dengan persepsi masyarakat tadi soal kepuasan yang mereka rasakan tadi, mulai dari bansos segala macam. Ini masih ada kaitannya sama itu atau ada unsur lain yang ini menambah tingkat kesukaan dia terhadap Prabowo Gibran itu Mas? Iya. Jadi di mata persepsi masyarakat ya, itu Pak Prabowo belum isu-isu yang berkaitan dengan sisi negatifnya itu belum ditangkap oleh masyarakat. Jadi masih 3 bulan ya. Yang ada adalah sisi-sisi yang baik-baik aja gitu yang masih besar tuh. Itu juga dilihat dari kebijakannya kan. Begitu sosoknya juga itu mencermin ke sana. Dan ini trennya sebenarnya naik. Dari hasil survei kita yang di bulan September, kan begitu kemarin kita lakukan survei juga di bulan September di 2024 ya terakhir ya, itu kalau sekarang kan 90-an ya, 90-an 4 ya, sebelumnya adalah 80-an persen gitu ya. Jadi ini naik trennya, begitu. Demikian juga pada Mas Gibran. Wakil Presiden
itu naik juga, yang sebelumnya 70-an 5 Iya. sekarang jadi 79 begitu. Oh, Oke. Jadi trennya naik begitu. Oke, Mas, dari kacamata wartawan ya, Kak Dita ya, juga sahabat kompas.com, 3 bulan ini tentu challenging bagi pemerintah. Ya. Itu ada sejumlah isu yang itu menjadi sorotan, termasuk sorotan publik. Mulai dari yang tadi pertama PPN 12%, Betul. meskipun Iya, iya. akhirnya itu Batalkan. dialihkan kalau Oh tidak. iya. Bukan Nggak dibatalkan, batal. tetap, tapi hanya untuk kelas premium. Betul. Juga ada banyak menteri yang melakukan blunder statement. Gitu, Ya. termasuk kebijakan-kebijakan yang kecil juga, bukan kecil tapi artinya itu mungkin kurang dapat sorotan, tapi ternyata itu penting gitu loh buat halayak. Misalnya mulai dari statementnya Pak Presiden sendiri memaafkan koruptor gitu ya, Ya, memberi lalu amnesti. lalu juga membebaskan atau memberikan pengampunan bagi 44.000 narapidana begitu. Dan sebenarnya ada banyak yang menjadi sorotan. Terakhir kan soal pagar laut nih, Ya. negara sama sekali kami bilang itu kosong lah di situ. Nah, lantas di mana ini terrepresentasikan dalam surveinya Litbang Kompas, Mas? Ya. Ya. Memang ada isu-isu yang kontroversi ya, Iya. dari kebijakan Pak Prabowo sendiri di ucapannya, dan juga beberapa menteri yang melakukan kadang-kadang juga omongannya kok aneh ya gitu dipandang seperti itu ya, begitu blunder gitu. Nah, tapi ini kan tidak berdampak langsung, kan gitu kan? Tidak, itu hanya di isu ya, sebatas isu ya. Itu biasanya penilaian yang berdampak langsung itu akan mempengaruhi langsung persepsinya masyarakat itu gede banget gitu. Itu tertutupi di situ tuh. Tadi misalkan ya soal bansos dan makan siang gratis. Itu kan masyarakat terkena langsung itu. Ya kan? Nah, daripada isu-isu yang hanya dilihat di news berita gitu kan. Itu seperti biasa lah. Itu yang mereka nggak merasakan langsung. Nggak merasakan langsung. Nah, itu tertutupi oleh di situ tuh. Gitu. Beberapa kebijakan itu juga kalau Pak Prabowo itu biasanya langsung juga kalau kontroversi langsung dia barengi dengan jawaban kan. Aksi kan. Nah, terakhir kan misalkan yang kayak di Pantai Tangerang itu ya. Ya pagar laut. Pagar laut langsung dieksekusi kan. Dengan sama TNI AL ya. Begitu-begitu kan. Nah, itu tuh yang cepat sekali ininya responnya begitu. Itu yang akhirnya bisa ditutupin. Begitu sih. Ya. Nah, terus selain yang tadi disebutkan kesukaan tinggi, keyakinan juga tinggi. Lantas bagaimana dengan yang tidak yakin dan masih merasa tidak puas gitu Mas sama ini? Bisa detailkan nggak tuh Mas? Iya. Itu apa yang menyebabkan mereka nggak puas gitu sama? Ketika kita lihat yang tidak puas itu adalah misalkan ya alasannya adalah satu, ya oke, penegakan hukum korupsi dilakukan tapi kurang tegas gitu kan, masih tebang pilih begitu kan itu. Lalu kemudian juga terkait dengan teknis bansos juga dia kritis karena ternyata bansosnya banyak yang harusnya tidak dapat tapi dapat gitu. Tidak merata. Jadi, tidak merata di situ kan. Nah, hal kayak gitu yang masih menjadi kritik dari masyarakat. Cuma ini kalau kita bedah ya sebenarnya ya, itu kan biasanya yang masih kritis ini adalah level pendidikannya masyarakat di level yang tinggi, begitu ya, level yang tinggi, lalu juga level kelas sosial tinggi gitu, juga menengah ke atas gitu ya, begitu. Itu yang agak kritis di sana. Tapi kalau karena mayoritas masyarakat di Indonesia itu kan masih pendidikannya menengah ke rendah ya, itulah yang mereka mendapatkan manfaat langsung itu tadi, begitu. Nah, mungkin sahabat kompas.com juga bisa melihat ya, kalau kita lihat ini ada bansos tidak merata, ini ada di posisi pertama ya, sebanyak 29%, lalu ekonomi masih sulit, mencari lapangan kerja juga sulit. Nah, ini 19,5%, sembako mahal 17%, dan penanganan korupsi. Nah, tadi juga disebutkan sama Mas Kris bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan ternyata semakin kritis, dan mungkin ketidakpuasannya juga semakin lebih tinggi dibanding masyarakat yang mungkin kelas menengah ke bawah dan pendidikan menengah ke bawah. Tapi menariknya adalah itu pun tinggi gitu loh. Yang tidak puas pun tinggi gitu masyarakat. Nah, mungkin bisa ditampilkan kenapa Mas? Mungkin kalau dengan masyarakat kelas menengah atas
dengan ke bawah atau pendidikan tinggi dengan pendidikan rendah ada ketidakpuasannya lebih tinggi. Tapi ternyata tingginya ketidakpuasan itu ternyata yang puas juga tinggi. Nah itu gimana? Bisa dijelaskan Mas? Iya, gini, kalau masyarakat yang berpendidikan tinggi ya, itu biasanya mereka kan akses terhadap informasi kan banyak sekali ya, banyak sekali. Jadi mereka tahu itu sisi-sisi yang negatifnya berjalannya pemerintah itu mereka dapat akses informasi itu, sehingga mereka bisa lebih kritis gitu kan. Nah, sementara kalau di yang kelas bawah itu kan akses informasinya terbatas, ya kan gitu ya. Sisi-sisi yang negatif dari kinerja efek dari Pak Prabowo misalkan itu tuh kurang terekspos mereka dapat, sehingga ya yang dapat hanya yang positif, dapat bansos kayak gitu loh, dapat beberapa informasi yang ini gitu, yang langsung dia rasakan gitu ya. Itu yang akhirnya terjaga di sana posisi image positifnya ya di sana. Nah, tapi secara global dirasakan dari level masyarakat yang tinggi tadi, tetap mayoritas itu adalah positif memandang Pak Prabowo tadi ya. Karena modal tadi itu ternyata apa yang beberapa janji-janji ya itu tuh udah mulai dibuktikan nih. Walaupun belum semuanya terrealisasi, tapi minimal di orasi pidatonya Pak Prabowo itu kan sangat populis sekali. Betul. Kalau isinya orasinya itu kan populis itu, Pak Prabowo itu semua rakyat gitu. Kalau kita lihat cek ya, semua kan populis itu. Itu di 3 bulan ini ya. Itu yang nanti ada tantangan itu nanti ke depannya implementasinya itu. Saya jadi ingat Mas Kris, kalau misalnya dulu Pak Jokowi setelah jadi presiden lalu dia selalu turun ke bawah ketemu masyarakat. Mungkin itu yang menjaga popularitas dia dan kesukaan dia tetap tinggi begitu pada saat itu. Tapi sekarang itu justru kemampuan pidato publiknya Pak Prabowo yang memikat orang ya Mas, ya, meyakinkan orang itu Mas. Betul. Kalau Pak Jokowi itu dilihat merakyatnya, populisnya itu ketika Pak Jokowi turun ke bawah, ya kan, belusuan kemana-mana ketemu. Tapi kalau di Pak Prabowo kekuatannya adalah di orasinya, orasinya yang populis, yang sangat menggelegar begitu ya. Itu perbedaannya ada di situ tuh, sama-sama populis, begitu. Dan juga mungkin kemampuan sulur-sulur politiknya Mas ya dalam mendistribusikan informasi-informasi itu. Termasuk letkol tituler Deddy Kobuzer itu Dita. Yang abis viral ya gara-gara komen makan bergizi gratis. Nah, kita akan geser lagi nih pembahasan soal kepuasan kinerja pemerintah per bidang. Ternyata memang ini cukup tinggi semua ya Mas, di atas 70% gitu. Kalau kita lihat sahabat kompas.com bisa dilihat di grafis bahwa di bidang politik itu 85%, kesejahteraan sosial 83%, ekonomi 74% dan hukum 72%. Di atas 70% Mas. Ternyata memang ini juga menggambarkan tadi secara umum puas karena memang yang ini paling rendah aja 70% gitu. Nah, pertanyaan saya itu Mas, kan program-program konkretnya sebenarnya kan belum terwujud. Masih ongoing ya. Iya, masih ongoing gitu. Masih dilaksanakan dengan mungkin beberapa hal yang harus diperbaiki, tapi masyarakat sudah merasa puas nih Mas. Tadi misalkan politik ya. Politik itu kan stabilitas ya. Nah, dia berusaha untuk menjaga itu, tidak ada sebuah konflik yang besar gitu-gitu kan dulu. Kalau dulu Pak Jokowi menghadapi konflik ideologi yang besar itu. Antara pendukungnya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu kan besar sekali itu, sampai protes di Monas kayak gitu loh. Itu sekarang kan nggak terlalu gitu. Itu stabilitas politik ya. Makanya stabil kan gitu 3 bulan ini. Itu dijaga oleh Pak Prabowo betul gitu kan. Lalu kemudian kesejahteraan sosial tadi bansos gitu kan. Beberapa kemiskinan juga mulai turun. Cuma memang ada sisi aspek yang agak naik ini, yaitu pengangguran gitu kan. Ada beberapa kena PHK ya. PHK agak banyak ya Mas. Karena industri padat karya ini kan kena di situ tuh kan. Di situ manufaktur padat karya ya, itu kena di sana. Cuma itu kan tidak banyak gitu loh. Tidak banyak dirasakan langsung gitu ya. Lalu kemudian yang sisi ekonomi itu juga tinggi, ini naik
ekonomi itu biasanya rendah. Iya, tapi ini lumayan. Ini naik. Biasanya ekonomi itu 60%, bahkan 50%. Karena apa? Stabilitas ada di stabil harga, inflasi rendah kan gitu. Tahun kemarin aja 2024 ya terakhir ya, itu sekitar 2,5% kalau nggak salah begitu ya. Itu stabil rendah itu inflasinya begitu, dijaga di sana. Lalu soal hukum juga sama. Ini yang hukum itu naik karena sisi tadi yang menaikkan adalah isu korupsi tadi. Beberapa kan mulai dimunculkan tuh korupsi KPK mulai aktif lagi, kejaksaan juga gitu kan itu. Lalu sampai ditambah dengan orasinya Pak Prabowo bahwa saya akan tegakkan ini, gitu kan. Nah, imbangan antara aksi dengan orasi itulah yang linear membuat ya Mas ya. nangkep itu di benak persepsi masyarakat begitu. Oke. Nah ini hukum nih Mas. Paling rendah, walaupun 70%, 72,1 tapi paling rendah. Ini apa yang membuat hukum ini masyarakat kurang merasa puas dengan itu? Ya, walaupun tadi korupsi ya, tapi kan ada beberapa yang kasus-kasus tertentu yang muncul ya. Nah, tapi ini hukum 72 ini naik loh dari sebelumnya. Sebelumnya kan 60-an. Itu ya, ada banyak kasus ya. Ini berkaitan juga sama latar belakang presiden kita kali ya, seorang militer gitu, jadi dianggap tegas dan nanti mungkin berdampak pada sisi hukum misalnya gitu ya. Begitu kali Mas? Ya, orasi-orasinya kan ditunjukkan di sana. Saya akan libas semua ini gitu kan. Nah, itu yang memang masih baru orasi ya. Nah, ini yang makanya 3 bulan ini sebenarnya yang ketangkep sisi komunikasinya sebenarnya. Komunikasi publiknya ke masyarakat itu dia di orasinya itu sih. Gitu. Nah, yang selanjutnya juga survei Litbang Kompas itu menangkap kepuasan masyarakat terhadap program Astacita 100 hari Prabowo Gibran. Nah, mungkin bisa dielaborasi Mas Kris, apa program-program yang mendapatkan tingkat kepuasan tertinggi ataupun yang paling dirasa kurang begitu Mas? Ya. Ada beberapa yang tinggi ya. Itu adalah misalkan adalah soal kesehatan. Kesehatan tuh tinggi sekali, apalagi Pak Prabowo kan ngomong itu nanti cek kesehatan gratis pada waktu ulang tahun. Nah, padahal itu baru bulan depan loh. Nah itu, tapi karena dia udah janji, nancep itu betul ke masyarakat gitu kan. Itu yang membuat tinggi gitu kan. Lalu yang lain adalah sekolah gitu ya, guru kan dijanjiin tuh ada kenaikan tunjangan beberapa guru gitu kan. Itu juga belum sebenarnya. Sebenarnya belum, tapi kan makanya masih sebatas janji-janji ya gitu ya di sana. Lalu juga soal makan siang gratis gitu kan. Bergizi gratis gitu kan. Itu juga sama untuk menanggulangi stunting gitu ya. Di sana juga ada orasinya ke sana. Lalu yang terakhir sebenarnya itu yang muncul adalah rumah. 3 juta rumah. Iya. 3 juta rumah betul. Walaupun itu belum masih janji ya, terbatas ya. Itu belum ada realisasinya yang real. Itu sudah muncul positif gitu di sana gitu. Iya. Mungkin masyarakat lihat juga betapa banting tulangnya Menteri ARA itu dalam mencari sumber pendanaan itu Mas ya. Iya. Nah, yang paling rendah adalah memang pendapatan negara. Sisi kebijakan pendapatan negara kan dia berjanji akan menaikkan pendapatan negara, tapi dalam 3 bulan ini masyarakat melihat tuh belum ada. Kan pendapatan negara kan harusnya kan dari kemarin menaikkan pajak ternyata nggak jadi gitu kan. Nah, itu dilihat justru beberapa pendapatan masih kurang gitu. Dan juga sisi-sisi yang lain begitu. Nah, ini kalau memang dilihat programnya belum jalan tapi udah nancep. Nah, apakah ini lagi-lagi komunikasi publik, Mas? Keren ya, berarti. Betul. Masih sebatas janji. Ya, sebagian ya programnya ya. Itu yang tercermin dari komunikasi publiknya di sana. Yang terus terang mengenai nih gitu. Begitu. Belum implementasi yang secara keseluruhan. Kan gitu, belum dilihat kan gitu. Hanya beberapa program-program strategis tertentu aja gitu. Oke. Nah,
Panjang ya ternyata. Panjang ternyata. Dan tapi alhamdulillahnya ternyata ya masyarakat mengapresiasi pemerintahan ini ya Iya. selama 100 hari. Artinya memang program-program Gitu. itu memang cukup melekat di Iya. hati rakyat gitu. Betul. Meskipun Apalagi gaji-gaji guru ya walaupun belum Iya. terrealisasi masih proses, tapi juga ini hal yang menjanjikan dan Betul. direspon positif oleh masyarakat. Artinya orang percaya sama pemimpin kita lah begitu ya. Dan itu sebenarnya modal yang bagus ya Mas Kris dan Dita ya. Termasuk yang terakhir itu adalah isu pemberian tunjangan kinerja bagi dosen ASN di bawah Kemensayentek gitu. Gitu. Jadi pemerintah udah bilang Kemenkeu udah nyiapin uangnya itu. Iya, tapi itu juga agak polemik karena ternyata tukinnya masih terhambat itu. Udah bertahun-tahun itu kasihan sekali. Tapi ternyata ya inilah orang-orang masih menaruh harapan tinggi buat pemerintahan Prabowo Gibran. Jadi memang tingginya tingkat kepuasan ini berarti tinggi pula harapan masyarakat ya Mas? Betul sekali. Iya. Oke, nah ini ternyata kita juga nggak sama Mas Kris aja nih. Karena sudah bergabung bersama kita ada peneliti BRIN Mas Firman Nur. Selamat sore Mas, selamat pagi Mas Firman. Selamat pagi Mas Firman. Selamat pagi semua. Apa kabar? Apa kabar Mas Firman? Baik. Tadi pasti sudah memantau, mendengar dan menelisik gitu ya. 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran yang di capture oleh survei Litbang Kompas. Mas Firman, tanggapannya seperti apa secara umum dulu mungkin? Ini sebenarnya bahan saya untuk bicara sudah habis, ini dihabisi oleh Jadi saya hanya tinggal sisa-sisa saja nih, Mas. Enggak, masih kami banyak. Yakin masih tajam kok Mas Firman. Kita banyak yang kita obrolin Mas, tenang aja. Iya, tapi memang ini spektakuler ya kalau kita bandingkan dengan yang diterima oleh Pak Jokowi. Tadi juga Mas Kris sudah sebutkan itu hanya 60% ketika dia dalam posisi yang sama begitu. Beda dengan Pak Prabowo yang 80%. Nah, dugaan saya adalah karena memang masih hangat nuansa polarisasi Pilpres ya. Waktu itu di 2014 dan juga berlanjut di 2019, polarisasi itu kan sangat terasa. Betul. Dan bisa jadi itu juga akhirnya berpengaruh terhadap persepsi terhadap siapa yang berkuasa, begitu. Nah, bisa dibayangkan bahwa ketika sedang hangat-hangatnya dan juga masih penasaran mungkin ya, itu ditanyakan hal-hal seperti ini, tentu saja mungkin masih ada sisa-sisa rasa penasaran itu yang tercampur dengan jawaban ketika disurvei begitu. Nah, ini berbeda dengan situasi saat ini di mana tidak saja kemenangan yang cukup baik, convincing begitu ya, tapi juga tidak lama setelah itu kan kekuatan-kekuatan politik signifikan ini bergabung pada kekuasaan yang tentu saja mungkin akan membawa juga persepsi yang adem gitu, positif terhadap mereka yang mungkin berseberangan, tapi demi melihat partai yang dia dukung juga atau kandidat yang dia dukung juga bersahabat begitu ya, mungkin juga akhirnya mengarah pada satu upaya untuk memahami situasi dengan lebih kalem begitu ya. Sehingga mungkin analisis saya adalah konstelasi politik di sekitar kehidupan politik kita saat ini pada akhirnya juga turut membangun persepsi di samping faktor-faktor tadi yang sudah dihabisi oleh Mas Kris itu semua. Faktor kebijakan yang populis, kemudian juga bagaimana tadi saya catat ini merupakan keberlanjutan, jadi sense keberlanjutan ini demikian kuat, termasuk keberlanjutan bagaimana masih ada program-program seperti bantuan sosial yang dirasakan oleh masyarakat begitu. Selain itu juga tentu saja ada langkah-langkah yang memang belum cukup menunjukkan hal-hal negatif dari pemerintahan ini yang ditangkap oleh masyarakat. Jadi ini masih sisi positifnya saja. Kita tidak tahu ke depan ya, mungkin ada satu kebijakan yang sangat pelik yang memang harus diambil oleh presiden dan itu tidak populer. Mungkin itu akan juga berpengaruh terhadap persepsi masyarakat. Tapi saat ini saya kira so far so good ya. Bahkan tadi PPN juga nggak jadi naik ya, atau naik tapi jadi barang-barang premium, hal seperti itu. Jadi saya kira ini cukup baik. Selain itu juga mungkin ini sedikit tambahan bisa
sedikit memberi sedikit keterangan begitu bahwa kadangkala ada ambigu juga sih di tengah-tengah masyarakat kita di dalam menjawab survei. Artinya ada hal-hal yang sebetulnya kesannya tidak puas gitu ya. Untuk soal ini tidak puas, soal ini tidak puas, soal ini tidak baik, soal ini belum baik. Tapi overall baik-baik saja begitu. Iya. Dan ini uniknya ditangkap juga oleh peneliti dari Australia, Ed Aspinall kalau saya tidak salah, yang menangkap ambiguitas ini gitu. Ambiguitas masyarakat Indonesia ketika disurvei. Tapi ini masih tentu saja debatable. Tapi kok real juga ya, nyata juga gitu. Bahwa ternyata ada ambigu gitu. Hanya satu persatu, segmen per segmen, kesannya memang belum puas, tapi overall puas begitu. Nah ini memang harus ditelaah lebih dalam lagi what's going on gitu ya. Nah, kalau dulu mungkin jawabannya adalah karena mungkin tekanan terhadap kebebasan berekspresi begitu ya. Masyarakat khawatir akan hal itu. Tapi kalau ini masih berlanjut sampai hari ini, nah ini mungkin ada faktor lain gitu ya. Karena tentu saja tekanan itu kan sudah mulai longgar. Ya walaupun belum tuntas begitu ya. Ya masyarakat sipil masih juga ada protes-protes lah gitu ya. Tapi secara umum tidak sekelam di zaman sebelumnya begitu. Nah ini memang juga harus ditelaah kira-kira mengapa masyarakat punya behavior atau attitude seperti ini. Nah, ini padahal menarik, ini kan juga survei tentang perilaku publik ya terhadap kebijakan pemerintah gitu. Jadi secara umum saya juga sepakat bahwa ini modal legitimasi politik yang sangat besar. Jadi pemerintahan ini tidak saja mendapatkan modal dari para elit yang sudah mulai menggerumut kepada presiden. Nah kita lihat ke depan apakah akan tambah lagi yang menggerumut itu. Tapi juga ternyata di bawah juga legitimasinya dari hasil survei ini menunjukkan hal yang sangat positif. Bahkan menurut saya sangat-sangat positif begitu. Mas Firman, nih tadi sempat menyinggung soal selain persepsi tidak puas dari publik, tapi juga lawan politiknya pemerintahan Prabowo ini mulai apa ya bisa dibilang ya merangsek masuk lah gitu ya. Nah, kita sebut aja. Makanya saya tadi bilang apakah kedepannya akan menambah menggerumutnya begitu. Nah, ini saya langsung sebut aja ya kan selama ini kan yang ada pada posisi itu kan PDI Perjuangan ya Mas ya. Apakah ini artinya Mas Firman melihat bahwa memang tidak ada penyeimbang di pemerintahan Prabowo ke depan? Iya, potensi itu bukannya tidak ada ya. Di sisi lain, di satu sisi memang pemerintah manapun di muka bumi ini mendambakan bahwa ada satu stabilitas politik yang mereka bisa nikmati untuk langsung menjalankan program-programnya, dan stabilitas itu terkait dengan memang dukungan politik dan juga dukungan publik begitu ya. Namun tentu saja dukungan politik yang eksesif yang demikian terlalu besar ini akan membahayakan mekanisme checks and balances dalam demokrasi. Padahal demokrasi salah satu artinya adalah pemerintahan yang adanya checks and balances. Nah ini saya juga baru baca dari kajian Fossati dan Koma tentang makna demokrasi di masyarakat Asia Tenggara, termasuk Indonesia, bahwa ternyata masalah checks and balances bagi orang Asia Tenggara juga Indonesia itu bukan masalah yang penting. It's not a must. Nah, itu Asian value ya Mas Firman ya. Mungkin kita bisa sebutkan begitu ya, Asian values. Jadi demokrasinya oke, partisipasi ya oke, equality oke. Tapi ketika bicara checks and balances, ini dalam konteks Indonesia kerap dianggap terlalu liberal. Nah, kata demokrasi yang terlalu liberal ini kan mantra sejak demokrasi terpimpin dulu ya. Yang selalu didengung-dengungkan sehingga kayaknya masyarakat itu khawatir sekali kalau kita menjadi liberal secara politik. Nah, padahal makna liberal itu sebetulnya saya nggak tahu jalan di Solo. And balances begitu. Nah, ke depan saya kira akhirnya check balances itu merupakan satu yang optional. Yang lebih diutamakan jangan-jangan adalah stabilitas. Dan juga di sisi lain
opsi menjadi oposisi itu diambil ketika memang sudah tidak ada akses lagi untuk masuk dalam pemerintahan. Sejauh masih ada opsi itu, maka dia akan diupayakan untuk masuk ke dalam, dan juga uniknya bahkan yang berkuasa mengundang untuk masuk ke dalam, sehingga yang akhirnya terkorbankan adalah checks and balances. Nah, ini yang dibalik berita bagus tentang 80% approval dari masyarakat, kerja-kerja yang sudah semakin populis dan mulai dirasakan oleh masyarakat, satu kekhawatiran adalah hilangnya checks and balances. Once itu terjadi, yang terjadi adalah politik kartel yang membarengi atau menemani kerja-kerja populis begitu. Oke, Persatuan Indonesia. Tapi Mas, kalau kita lagi menengok lagi soal kepuasan publik yang cukup tinggi, kan tadi dibilang ada keberlanjutan, faktor keberlanjutan. Tentu kita berbicara soal sosok Presiden Jokowi. Nah, seberapa besar pengaruh Presiden Jokowi terhadap tingkat kepuasan publik juga ke Pak Prabowo gitu? Apakah cukup signifikan gitu pengaruh namanya di belakangnya Pak Prabowo gitu, Mas Firman? Iya, Indonesia mengalami banyak transisi ya, dan transisi itu menunjukkan bahwa kekuatan lama itu tidak bisa hilang secara revolusioner, secara evolusioner. Kekuatan transisi Bung Karno misalnya, di era dari perpindahan dari Bung Karno ke Pak Harto, itu kekuatan Bung Karno masih ada gitu, sehingga Pak Harto pun harus hati-hati di dalam mengelola penyikapan terhadap Bung Karno. Begitu juga kekuatan Orde Baru Pak Harto itu juga saya kira masih terasakan gitu ya, apalagi di awal-awal reformasi begitu. Nah, saya kira juga ini suatu hal yang wajar kalau kekuatan yang demikian populer seperti Jokowi itu masih ada. Hanya saja memang ini akan bertahan sampai berapa lama begitu. Ada analisis yang juga mungkin semakin santer hari ini yang mengatakan bahwa ya kebutuhan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi kan sebetulnya relatively sudah selesai, dan itu juga ada kerja keras dari Pak Prabowo juga begitu, yang ada kredit buat dirinya sendiri gitu ya, tidak semata bergantung pada Pak Jokowi. Nah, di sisi lain masa depan kekuasaan dan pemerintahan Prabowo akan lebih, tadi ada istilah nyaman gitu ya, lebih nyaman, lebih juga stabil kalau memang ada kekuatan besar yang juga akhirnya terlibat di dalam kekuasaan, di dalam pemerintahan. Kerja-kerja mungkin akan lebih efektif lagi gitu ya. Nah, ini kita tidak bicara demokrasi ya, Iya. kenyamanan berkuasa gitu. Tapi menariknya adalah pilihannya ke depan adalah mungkin masih ada bayang-bayang Jokowi, sebagaimana dulu ada di buku di bawah bayang-bayang FDR ya. Waduh. Itu ada di bawah bayang-bayang FDR. Sekarang mungkin ada juga di bawah bayang-bayang Jokowi, tapi saya kira real politiknya nanti juga akan ditentukan sesuai kebutuhan dari Pak Prabowo. Jadi ke depannya memang akhirnya kuncinya tetap di Pak Prabowo, sejauh mana dia membutuhkan ketersediaan kekuatan-kekuatan politik yang ada untuk dia gunakan untuk mengefektifkan pemerintahan dia. Mas Firman, tapi ini ada yang lucu gitu. Ketika Jokowi jadi salah satu faktor kenapa tingkat kepuasan publik masih tinggi, tapi ternyata kalau kita bandingkan kritik terhadap Pak Jokowi lebih tinggi, Mas, dibanding ke Pak Prabowo gitu. Meskipun Pak Jokowi ini udah selesai, tapi masih dikritik aja tuh. Jadi sasaran kritik. Nah, ini gimana nih, Mas? Ya, kalau kita bedah kan yang mengkritik itu orang yang canggih-canggih berpikir politiknya. Dan juga punya story dengan beliau gitu ya. Tapi overall masyarakat kita kan sehari-hari ya masih sederhana cara berpikir. Oke. Mas Firman, singkat aja nih Mas dari saya. Keberadaan kekuatannya Pak Jokowi di pemerintahan Prabowo, apakah itu positif atau negatif menurut Mas? Ini pertanyaan yang sangat emosional nih. jangan emosional, Mas. Ini kritis saja. Ya, artinya untuk membangun sebuah pemerintahan yang lebih efektif, yang perlu mendapatkan dukungan lebih banyak publik begitu ya. Saya kira ini menjadi kredit tersendiri gitu. Tapi kalau kita bicara tentang demokrasi yang murni, demokrasi yang substansial, demokrasi yang dipenuhi oleh semangat konstitusionalisme, saya kira ada satu setback atau ada nokta hitam di dalam pemerintahan ini yang kedepannya jadi PR kita bersama, begitu.
Oke, Oke. jadi intinya kita tetap mendorong Pak Prabowo untuk mandiri dan independen dan terlepas Mhm. dari Bayang-bayang. Dan iya, memperbaiki substansi demokrasi kita. betul. Itu Oh. PR sekali. yang saya kira belum terselesaikan sama sekali hingga hari ini. Nah, Oke. berlanjut soal PR Hmm. lainnya, ini kan kalau kita lihat nih Mas, survei dari Litbang Kompas ini menunjukkan tingkat kepuasan publik ini tinggi ke Pak Prabowo. Artinya ekspektasi, harapan ke pemerintah juga tinggi gitu. Apakah ini bisa jadi alarm bagi pemerintahan sekarang bahwa ekspektasi ini harus dipenuhi? Karena kalau enggak ya akan malah jadi kontraproduktif atau malah jadi bumerang gitu Mas Firman. Iya, saya pernah nulis di Kompas juga bahwa salah satu hal yang sangat disyukuri dari pemerintahan ini oleh Pak Prabowo sendiri, saya kira adalah memang demikian besarnya dukungan terhadap beliau. Dan ini memang sebaiknya jangan membuat beliau overconfidence, dia melakukan blunder demi blunder gitu ya. Tapi justru harus melihatnya sebagai satu cambuk agar dukungan publik ini menjadi tidak sia-sia, tapi menjadi sebuah kekuatan yang efektif untuk mendobrak hal-hal yang masih menjadi kekurangan bangsa kita, pemerintahan kita hingga hari ini, begitu. Dan ini juga Jadi ini satu ibaratnya diberikan cek yang cukup besar nominalnya ini. Jadi harus pintar-pintar mengelolanya. Iya, ngelola menteri-menterinya juga ya Mas. termasuk itu Mas Firman ya, karena Iya, mereka saya yang kira mengimplementasikan program-programnya yang bagus itu kan. betul, karena salah satu obstacle dari demikian besarnya jajaran pemerintahan adalah potensi tumpang tindih dan akhirnya menjadi inefisiensi dan tidak efektif gitu. Nah, kalau udah seperti itu kan akhirnya rakyat juga yang nantinya punya potensi dirugikan. Tapi mudah-mudahan tidak begitu juga ceritanya. Iya. Oke, berarti ini kalau misalnya Pak Prabowo belum puas begitu ya dengan menteri-menterinya bisa diganti ya Mas ya, secepat 100 hari ini ya Mas ya. Ya, setiap orang harus kerja secara serius lah intinya. Oke. Kalau tidak akan berhadapan dengan satu konsekuensi yang saya kira logis dan objektif. Dan mudah-mudahan Pak Prabowo punya kemampuan untuk berpikir secara objektif, logis dan fair begitu ya. Oke. Artinya memang agak memenuhi harapan tinggi tuh sulit ya. Sulit, betul. Apalagi kan kita dianggapnya perfect. Jangan nervous aja ya. Nervous gimana nih Mas? Ini maksudnya ya saking terlalu diharapkan tinggi kayak sepak bola kan diharapkan menang akhirnya malah kebobolan banyak gitu. Itu usul apa kesimpulan itu Mas? Soalnya tadi sempat disinggung-singgung pergantian pelatih timnas. Oh iya, intinya tergantung kebutuhan aja. Udah nih daripada kemana-mana bahaya nih Mas. Mas Firman, terima kasih banyak atas pencerahannya dan waktunya. Terima kasih. Kapan-kapan bisa bergabung lagi sama kita. Oke, terima kasih. Selamat pagi Mas Firman. Selamat pagi. Selamat beraktivitas kembali. Tetap semangat. Ya. Siap. Gitu. Jadi gitu. Jadi harapan tinggi itu harus dibarengi sama kerja-kerja nanti yang bagus juga. Iya, karena kita udah ngarep-ngarep tinggi-tinggi ternyata nggak sesuai harapan, biasanya kecewa. Bahkan untuk hal-hal kecil aja kita kecewa. Apa tuh misalnya kan hal-hal yang kecil? Ya, misalnya kita ke kantor harapannya ada makan siang ternyata nggak ada gitu kan. Itu nyindir Pak produser berarti. Enggak, itu kan contoh kita kecil udah aja. syuting pagi-pagi gitu, sarapan nggak ada. Gimana nih Pak produser? Nah, sarapan gratis jam 7 tuh kata Bu produser gitu. Minta Pak Prabowo apa sarapan gratis untuk wartawan? Kamu masih SMA emang. Ntar kalau udah kasih makan gratis bilang nggak enak. Oh, iya. Repot nih emang nih. Maaf ya Pak Bu Prot. Oke, kita kembali lagi ke Mas Kris. Ya. Tapi tadi Mas Kris tadi sempat disinggung soal habit atau karakternya pemilih masyarakat Indonesia. kita kalau disurvei ambigu gitu. Tuh. Puas tapi tidak puas. Suka tapi tidak suka. Emang benar begitu Mas? Iya, itu biasanya kita atasi dengan teknik wawancaranya. Oke. Di kuesioner. Jadi gini, kita tanyakan indikator-indikator ada sekitar sebanyak 30-an pertanyaan. Yeah. Yang detail-detail ya, misalkan menurut Anda puas terhadap harga-harga sekarang gitu. Terus kemudian pokoknya yang indikator yang pertanyaan yang detail-detail gitu, kecil-kecil gitu. Nah, kemudian dari seluruh itu kita rata-rata biasanya. Jadi ini sebenarnya kita tanyakannya adalah rata-rata dari pertanyaan-pertanyaan kecil-kecil tadi. Yang mikro-mikro tadi. Kita rata-rata hasilnya adalah tadi 80,9 itu. Nah, ada satu pertanyaan lagi.
secara keseluruhan puas atau tidak. Nah, inilah yang gede banget. Kalau itu 80,9, ini sekitar 90-an. 90-an persen. Yang ini yang kita tidak tayangkan karena ini tadi ambigu. Kan ambigu kan. Misalkan gini, puas nggak terhadap penegakan korupsi gitu kan. Dia jawab tidak puas. Tidak puas. Ya kan gitu. Tapi begitu kita tanyakan di terakhir, secara keseluruhan gimana? Puas. Gitu. Nah, itu. Nah, untuk menghindari tadi kan, kita lalu bikin sebuah indeks dari yang kecil-kecil tadi. Gitu. Angkanya adalah 80,9 itu adalah sebenarnya angka indeks itu. Bukan pertanyaan langsung. Bukan yang saya puas, saya tidak puas gitu ya. Kalau itu angkanya lebih tinggi lagi. Oh, gitu. Begitu, 90-an begitu. Nah, ini yang tidak kita pakai. Karena tadi ambigu, bener, ambigu. Artinya hal-hal seperti itu sudah antisipasi. Iya, kita antisipasi di metode pertanyaannya gitu. Oke. Jadi selanjutnya Mas Kris tadi sama Mas Firman juga sempat disinggung soal keberadaan check and balances, kekuatan check and balance di pemerintahan. Apakah itu juga tergambar dalam survei Litbang? Misalnya begini, apakah perlunya check and balances di pemerintahan Prabowo untuk bagaimana gitu, kurang lebih gitu, Mas? Nah, itu yang dalam 3 bulan ini tidak ada itu. Kritik yang langsung ke Pak Prabowo. Kebetulan di semua berita pemberitaan kan sangat kecil sekali. Hanya beberapa yang kontroversi kan. Hampir semua isu itu tertutupi oleh serangan pada Pak Jokowi di sana. Sehingga kekritisan beberapa ini ke kinerja Pak Prabowo itu tertutupi di situ tuh. Karena isunya yang serangan ke Pak Jokowi inilah yang mengalihkan semua perhatian. Begitu. Nah, saya sepakat dengan Pak Firman ya bahwa memang harus ada check balances yang menurut saya di 3 bulan ini masih kurang sekali kritikan-kritikan terhadap dan terutama dari partai politik yang harusnya melakukan itu. Tapi ternyata yang dilakukan itu kan justru dari kalangan sipil. Begitu kan, masyarakat biasa, tokoh-tokoh tertentu yang kritis, bukan dari partai politik yang ada di DPR. Itu yang masih kurang di situ. Apalagi terakhir di pidato terakhir kan Bu Mega bilang Pak Prabowo kan sahabat. Nah, itu yang tunggu nasi gorengnya segala macam. Kekhawatiran kita kan. Begitu. Jangan-jangan kalau itu misalkan PDIP udah positif terhadap itu, check and balances akan kurang sekali. Praktis nggak ada berarti Mas ya? Iya. Berarti langsung berhadapan antara pemerintah dengan kelompok sipil yang masyarakat kritis gitu ya? Iya, begitu itu yang sebenarnya kurang. Kurang karena memang ada fungsi-fungsi pengawasan di DPR ya Mas harusnya. Kalau yes man aja susah nih. Iya, jadi apalagi, nanti anggaran nggak bisa terawasi, legislasi nggak bisa terawasi. Apalagi yang yes man-nya tuh kayak ini Mas Farel kemarin kan, habis ngajak jalan-jalan Fuji. Sahabatkompas.com tahu berita itu? Nggak tahu ya? Tahu sih sahabatkompas.com. Saya Fuji. Farel kemarin habis ngajak jalan-jalan Fuji ke DPR. Bagus, tak kenal maka kata sayang katanya. Iya, jadi mungkin biar warga TikTokers terutama bisa tahu DPR tuh kayak apa sih gitu. Kenapa kita jadi bahas Fuji lama tiba-tiba gitu loh. Nah, lanjut nih Mas. Ini kan modalnya besar nih 80,9%. Nah, apa yang perlu dilakukan pemerintah dengan modal besar ini sehingga ini nggak kontraproduktif gitu Mas? Iya. Seperti yang dibilang Pak Firman tadi, ini modal politik yang kuat sekali. Cuma saya juga berpendapat bahwa jangan sampai ini menimbulkan kepercayaan diri tinggi, lalu kemudian abai gitu kan, merasa ini. Padahal ini adalah permulaan, kayak semacam garansi yang dikasih kepercayaan penuh. Kalau tidak dijalankan di berikutnya ke depan ini jadi bumerang. Kayak istilahnya masyarakat akan nagih janji kan. Nah, kita akan ukur lagi nih 3 bulan lagi nih nanti. Bagaimana hasilnya? Kalau itu beberapa program tidak tereksekusi dengan baik, terimplementasi, pasti akan menimbulkan konsekuensi. Karena ini terlalu tinggi banget. Terus terang. Jadi ini judulnya hati-hati Pak Prabowo. Iya,
mempertahankan 80 di 3 bulan ke depan, kalau kita ukur lagi nanti ya, itu akan berat kalau tidak ada pembuktian tadi kebijakan-kebijakan itu. Tapi tentunya ini juga jangan jadi terjebak ya Mas ya, pemerintahan ini bahwa hanya menelurkan program-program yang populis aja gitu, tapi tidak substansif gitu menyelesaikan persoalan masyarakat misalnya gitu. Betul. Jadi persoalan-persoalan itu kan tidak semuanya populis. Betul. Iya kan. Misalkan ya ada sebuah kenaikan harga dolar atau apa, terpaksa harus menaikkan harga BBM misalkan. Itu kan tidak populis. Itu dilakukan oleh Pak Jokowi dulu. Di berapa bulan? 3 bulan setelah dia menjabat, dia naikkan BBM kan. Itu juga langsung turun Mas. Itu langsung anjlok memang. Kepuasan publik. Tapi kemudian dari sisi kenaikan itu dialihkan ke bansos. Kan gitu kan. Nah, mulai pulih lagi itu. Nah, manajemen itulah yang harus dilihat konsekuensinya. Tidak semua kebijakan kan populis. Pak Jokowi jago loh, dia ketika bagi bansos dia turun langsung gitu, dia bagiin langsung dari tangannya gitu ya. Artinya nggak cuma hati-hati Pak Prabowo. Pak Prabowo harus menjaga asa. Mantap sekali. Jadi ntar Bu Produser tinggal pilih tuh mau judul yang mana tuh. Menjaga asa atau hati-hati Pak Prabowo. Nah ini katanya sebelum closing nih harus nanya nih ke Mas Kris. Kira-kira dalam sepekan ke depan apa aja yang akan dirilis Litbang Kompas nih dari hasil survei yang terlakukan? Iya, ke depan dalam seminggu ini ya, salah satunya adalah detail per bidang kepuasan itu ya. Lalu kemudian dari per bidang itu kita lihat dari sisi persepsi menteri-menterinya. Gitu kan. Misalkan, mana menteri terpopuler atau gimana? Mana komunikasi menterinya bagaimana, gitu kan, dikenal enggak, lalu kemudian citranya bagaimana, gitu kan, per bidang nanti kita kelompok-kelompokkan. Wah menarik, gitu. Siapa menteri paling dikenal dan mana yang tidak terkenal, dan citranya positif apa negatif. Betul. Terus nanti di ujung adalah ada juga kinerja lembaga-lembaga negara yang lain, kan gitu kan, DPR, Polri, MK, gitu kan, bagaimana lihat. Kalau sekarang pemerintah tinggi, bagaimana lembaga-lembaga yang lain? Betul. Gitu kan? Itu. Lalu di akhir nanti akan dimunculkan bagaimana peran partai politik sendiri dalam pemerintahan ini. Persepsinya bagaimana? Apakah masing-masing pemilih partai politik itu sama enggak terhadap melihat kinerja Pak Prabowo? Ya, begitu. Termasuk kalau PDIP di saat ini masih belum masuk lah kita katakan ya, di luar pemerintahan. Di luar pemerintahan, bagaimana persepsi dari level grassroots mereka, gitu kan? Apakah menerima atau enggak? Apakah puas atau enggak? Ya jangan itu nanti dijadikan bahan bagi PDIP untuk menentukan dia masuk atau enggak lagi. Nah untuk ini orang untuk TikTokers nih. Pantengin survei Litbang Kompas. Betul, karena pasti Maitet akan ada di situ. Mayor Teddy apakah jadi menteri yang paling dikenal dan positif atau enggak? Mungkin positif di masyarakat tapi enggak positif di menteri-menteri, karena sering banyak yang ditegur kan Kak Dit. Nah makanya buat sahabat Kompas yang juga TikTokers pantau terus survei Litbang Kompas biar tahu Maitet nih posisinya di mana nih gitu. Benar sekali sahabat kompas.com. Jangan lupa saksikan obrolan newsroom berikutnya besok di jam yang sama pagi hari, karena akan ada pemaparan hasil Litbang Kompas lainnya seperti yang disampaikan Mas Kris tadi. Oke, Mas Kris, terima kasih untuk waktunya. Sama-sama. Selamat pagi Mas. Selamat pagi sahabat kompas.com. Oke, gila. Kalau gitu sahabat kompas.com terima kasih sudah menyaksikan obrolan newsroom. Saya Fabian Januari Squado. Saya Dita Rusyana. Sampai jumpa. Kok nggak kayak biasanya Mas? Iya ya, harusnya. Kompas.com telah hadir di channel WhatsApp. Kamu bisa tetap terhubung dengan teman dan keluarga sambil dapat update berita terbaru. Cari tahu berita pilihan terpopuler dan terkini dari satu aplikasi. Caranya gampang banget. Temukan channel Kompas.com di aplikasi WhatsApp, langsung follow, dan nikmati informasi langsung di genggaman kamu. Update dan sharing lebih mudah, gak bakal ketinggalan berita.
Follow channel WhatsApp kompas.com sekarang.